Hai teman-teman, kembali lagi bareng gue di sini di channel Make Max. Yuk, kali ini kita bakal ngebahas lagi episode kedua dari alur cerita dari seri drama Korea yang berjudul Squid Games. Yang dimana di episode pertama kita udah mengetahui bahwa yang mana dengan memperlihatkan sosok bernama Ji-hoon yang bekerja serabutan menjadi beban keluarga yang selalu ditimpa kesialan, sehingga akhirnya dia pun terpaksa untuk mengikuti sebuah permainan dan terjebak dalam permainan yang sangat mematikan tersebut ya, bersama peserta lainnya. Yuk, kita bakal lanjut ke episode kedua kali ini. Relax, santai, dan happy watching. Nah, kali ini kita akan ngebahas alur film Squid Game episode kedua yang berjudul Neraka. Diawali dengan gimana para peserta yang berhasil lolos setelah game pertama yang berjumlah 201 orang. Panitia kemudian mengungkapkan hadiah yang diperoleh peserta. Namun, sebagian peserta merasa kalau permainan ini sangat-sangat salah, memilih untuk mengundurkan diri. Kan tetapi, si pria misterius dan juga panitia mengingatkan lagi kalau hal itu tidak bisa, yang sudah disebutkan di episode sebelumnya ya. Namun, jika semua angkat berbicara, masih ada pasal ketiga yang isinya permainan boleh diberhentikan jika mayoritas menyetujuinya. Alhasil, mereka pun setuju dan melakukan voting untuk pengambilan suara. Kemudian sebelum mereka melakukan voting, panitia menunjukkan hadiah permainan pertama yang mulai mengisi celengan bulat besar. Karena ada 255 peserta yang tereliminasi dalam game pertama dan satu nyawanya mempertaruhkan 100 juta won atau 1 miliar. Hadiah yang terkumpul sebesar 200,5 miliar won atau sekitar 306,7 miliar rupiah. Ini menjadikan peserta untuk berpikir dua kali. Nitya juga mengungkapkan kalau permainan berhenti begitu saja, maka hadiah uang tadi akan dikirim ke keluarga peserta yang tereliminasi, dan para peserta yang sekarang lolos bakalan pulang dengan tangan kosong. Dan jika permainan dilanjut, peserta berhasil menyelesaikan ke-6 permainan, hadiah uang menjadi 45,6 M won ya cuy. Akhirnya pemungutan suara pun dimulai dan dilakukan oleh peserta dengan nomor paling akhir yang ditunjuk untuk memilih duluan terus berlanjut. Tentu saja ada yang ingin berhenti, ada juga yang ingin memilih lanjut karena mementingkan hadiah uangnya. Sampai akhirnya hasil menjadi seri dengan jumlah masing-masing 100. Dan hanya tersisa satu peserta dengan nomor 1 yang akan menentukan lanjut atau tidaknya permainan tersebut. Terlihat kakek Ilham dengan nomor 1 mulai menekan tombol merah yang artinya permainan akan berhenti begitu saja. Namun, hasilnya itu menuai situasi tidak kondusif karena sebagian peserta masih ingin melanjutkan permainan. Tapi, peraturan tetaplah peraturan. Mereka akan tetap berhenti karena hasil dari voting lebih banyak yang memilih untuk berhenti. Singkat cerita, para peserta dibawa kembali dengan keadaan mata tertutup. Mereka diturunkan di jalanan sepi. Ji-hoon bersama dengan Sebyok ya, di sini kita lihat. Nah, kemudian Ji-hoon mencoba meminta kembali uangnya, namun gadis ini malah meninggalkan si Ji-hoon cuy. Sementara itu di lain tempat, Sang-woo diturunkan di jalanan pusat kota Seoul bersama peserta nomor 199 bernama Ali, yaitu seorang imigran yang berasal dari Pakistan. Sebelum pergi, Sang-woo kemudian membelikan Ali makanan dan juga memberikan ongkos untuk pulang naik bus. Esok harinya, Ji-hoon melaporkan tentang kejadian permainan yang ia alami kemarin ke kantor polisi. Namun, polisi tidak percaya dengan pengakuan si Ji-hoon. Ditambah lagi, nomor yang tertera di kartu itu saat dihubungi kembali tidak tersambung dengan pihak penyelenggara game. Polisi pun kemudian berpikir kalau Ji-hoon ini adalah seorang yang gila dan kemudian mengusirnya. Singkat cerita, kemudian Ji-hoon bertemu dengan Sang-woo di jalanan. Di sana Sang-woo terlihat sedang ragu-ragu untuk melihat ibunya karena
Seperti yang sudah diceritakan di episode 1, Sang-woo memiliki hutang yang banyak karena penggelapan dana dan juga berbohong ke ibunya soal perjalanan bisnis ke luar negeri. Kemudian Ji-hoon dan Sang-woo saling bercerita dan terungkap kalau hutangnya lebih banyak dari yang diperkirakan Ji-hoon. Serta Sang-woo juga menggunakan aset miliknya dan sang ibu untuk jaminan, termasuk rumah dan juga toko dari sang ibu. Tiba-tiba bersama dengan itu Ji-hoon mendapatkan telepon dari rumah sakit yang memberitahu kalau ibunya ini sedang dirawat di rumah sakit. Ji-hoon pun langsung pergi ke sana dan menemukan kaki ibunya yang penuh luka karena mengidap penyakit diabetes. Dokter kemudian menjelaskan ke Ji-hoon kalau ibunya harus diobati dan juga dirawat. Namun, tak lama kemudian ibunya memilih untuk kembali pulang ke rumah karena mereka tak memiliki biaya untuk mengobati dan rawat inap di rumah sakit. Yang mana asuransi yang ibu punya sudah ditutup dengan sengaja oleh Ji-hoon dan uangnya dihabiskan seorang diri ya. Di tempat lain, seorang polisi bernama Jun-ho datang ke apartemen kakaknya yang tiba-tiba menghilang dan tidak ada kabar. Saat masuk ke dalam kamar kakaknya, ia menemukan kotak yang di dalamnya ada kartu dengan gambar lingkaran, segitiga, dan juga kotak. Sama seperti yang ia lihat seperti milik Ji-hoon sebelumnya yang melapor ke kantor polisi. Jun-ho yang penasaran pun kembali ke kantor polisi untuk mencari tahu alamat tempat tinggal si Ji-hoon. Di sisi lain, Se-byuk mendatangi adiknya yang ia titipkan di panti asuhan. Kemudian menjanjikan adiknya itu kalau ia akan segera merubah kehidupannya dan kembali berkumpul dengan kedua orang tua mereka. Ia kemudian pergi ke seseorang pengurus penduduk Korea Utara yang belok ke Korea Selatan, lalu meminta untuk dicarikan keberadaan orang tuanya yang ada di Korea Utara. Tapi Se-byuk merasa orang ini malah memanfaatkannya dan terus meminta untuk pembayaran. Yang mana sampai sekarang hasilnya malah masih nihil. Se-byuk akhirnya marah dan tiba-tiba menyiram kopi panas ke orang tersebut dan mengancamnya. Sementara itu, Ali pergi mendatangi tempat kerjanya dan menemui bosnya untuk meminta bayaran yang belum sempat diterima olehnya. Namun, bosnya itu tidak memberikan sepeser pun dan malah pergi begitu saja. Ali yang emosi mengejar si bos dan mencoba merebut uang yang ada di sampingnya. Sampai akhirnya tangan si bos tidak sengaja terpotong oleh mesin dan Ali pun pergi sambil membawa kabur uangnya. Sesampainya di rumah, Ali yang panik menyuruh istri dan juga anaknya untuk kembali ke Pakistan. Sedangkan ia akan menyusulnya nanti. Singkat cerita, di sisi lain, di lain tempat sang ibu Sang-woo yang sedang berjualan tiba-tiba didatangi oleh dua orang dari pihak kepolisian, yang mana mereka datang atas penangkapan Sang-woo karena penggelapan dana. Mendengar hal itu, ibu Sang-woo pun syok dan malu dengan tetangganya. Sementara itu kita lihat Sang-woo yang putus asa mengurung dirinya di kamar mandi sambil mabuk. Tiba-tiba bersamaan dengan itu pintu pun berbunyi, dan di bawah pintu muncul kartu nama game seperti sebelumnya. Dan di sisi lain, Ji-hoon yang sedang sendiri tak sengaja bertemu dengan peserta nomor 1, yaitu si kakek Il-nam. Mereka berdua kemudian sedikit mengobrol dan sang kakek mengungkapkan kalau dirinya memilih untuk kembali ke game karena beliau tahu kalau hidupnya tidak akan lama lagi sebab tumor otak yang diderita olehnya. Maka dari itu, si kakek memilih untuk bergabung lagi untuk menghabiskan sisa umurnya. Di tempat lain, Doksu yang merupakan bos mafia merencanakan perampokan dengan anak buahnya. Dia meminta anak buahnya untuk mengumpulkan orang-orang dan berniat untuk menyusup ke arena game. Lalu, mereka akan membobolnya. Namun, anak buahnya tidak percaya dengan apa yang dikatakan si Doksu tentang permainan tersebut. Ia juga kini membelok karena Doksu mempunyai masalah besar dengan mafia lain dan memiliki hutang dengan mafia besar dari Filipina. Dengan mendatangkan langsung orang-orang dari Filipina untuk mengambil organnya sebagai pelunasan hutangnya. Tidak tinggal diam, Doksu akhirnya melakukan pembunuhan dengan anak buahnya
dan kabur dari kejaran mafia Filipina dengan cara melompat ke sungai. Kembali ke Ji-hoon yang keadaan ekonominya kini semakin parah membuatnya terpaksa mendatangi mantan istrinya dan meminjam uang untuk berobat sang ibu. Awalnya sang istri menolak. Namun setelah suami baru mantan istrinya ini tahu, suami baru mantan istrinya ini pun akhirnya memberinya uang sebagai syarat tidak diperbolehkan bertemu dengan keluarganya lagi, terutama Gayo. Dan hal ini pun membuat Ji-hoon marah ya, karena hal itu tentu saja tidak bisa dibeli dengan uang, ungkapnya. Nah, singkat cerita, sesampainya di rumah, Ji-hoon berpapasan dengan Junho yang menanyakan tentang game pembunuhan yang sebelumnya dilaporkan oleh si Ji-hoon. Dia tidak menghiraukannya dan mengatakan kalau itu hanya cerita gila yang ia karang sendiri. Tiba-tiba saat masuk ke rumah, ia kembali menemukan kartu nama game tawaran untuk para peserta yang ingin melanjutkan permainan. Seperti biasa di tengah malam, para peserta yang kembali ikut dalam kompetisi maut itu pun kembali dijemput menggunakan mobil. Sama seperti kejadian sebelumnya, setelah masuk ke dalam mobil, para peserta kemudian langsung dibius dengan gas yang mana akan membuat para peserta tidak sadarkan diri. Namun terlihat Sebyok berusaha menahan nafasnya dan tetap berusaha sadar selama perjalanan untuk mengetahui di mana tempat game itu berada. Diam-diam kita lihat Junho memantau dan mengikuti Gi-hoon dari kejauhan saat sedang dijemput oleh staf pihak game. Dan episode kedua dari Squid Game ini pun selesai. Iya, itu dia alur cerita dari Squid Game episode kedua kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe-nya kalau misalnya kalian suka dengan pembawaan gue, biar gue juga semakin semangat menjadi penghibur buat kalian ya. Sekian dari gue, Big Mac di sini cabut. Thank you banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan peace.